Siap menjadi kekuatan politik baru, Partai Gema Bangsa resmi mendeklarasikan diri hari ini. Deklarasi sekaligus menandai ulang tahun partai dan 100% kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Acara deklarasi Partai Gerakan Mandiri Bangsa atau Partai Gema Bangsa akan digelar di Jakarta International Convention Center atau JICC Jakarta sore ini. Deklarasi diselenggarakan bertepatan dengan 1 tahun perjalanan Partai Gema Bangsa. Deklarasi partai rencananya akan dihadiri pengurus partai yang tersebar di 38 provinsi, perwakilan partai politik parlemen dan non-parlemen, serta tamu undangan lainnya. Sejumlah persiapan dilakukan jelang deklarasi Partai Gema Bangsa. Lalu, seperti apa visi misi partai dan bagaimana langkahnya dalam kancah perpolitikan nasional? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di gedung JICC Senayan, Jakarta. Selamat siang, Okta. Partai Gema Bangsa siap melangkah dan mendeklarasikan diri sebagai partai teranyar di Indonesia. Lalu, seperti apa persiapannya? Selamat siang, Ebron dan juga saudara, benar sekali bahwa sekaligus ini tidak hanya menjadi deklarasi Partai Gema Bangsa, tetapi juga menandai 1 tahun Partai Gema Bangsa. Dan nanti Imron dan juga saudara, acara deklarasi akan dimulai pada siang hari. Rencananya juga akan dihadiri sejumlah pengurus partai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga sejumlah tamu undangan, termasuk juga ketum partai maupun juga sejumlah politisi. Imron dan juga saudara, nanti acara akan diselenggarakan di JICC Senayan, Jakarta, dan untuk lebih lengkap terkait dengan apa visi misi maupun juga apa gerakan yang akan dibawa oleh Partai Gema Bangsa, kita akan tanyakan langsung kepada Waketum DPP Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang. Ya, sebetulnya diucapkan selamat dulu Bapak untuk deklarasi hari ini tentunya. Dan ini Pak, yang pertama deklarasi Partai Gema Bangsa ini kan berarti siap untuk berkiprah dan juga berada dalam dinamika politik di Indonesia. Apa sih Pak sebetulnya visi utama dari Partai Gema Bangsa ini? Kalau visi utama ya, kalau untuk secara keseluruhan ya kita ingin terlibat dalam membangun ya Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju dengan rakyat yang sejahtera kan. Nah ini kan visi kita terhadap rakyat Indonesia. Tetapi bahwa Partai Gema Bangsa ini juga lahir berdiri memang ini menjadi satu jawaban dari otokritik kita tentang sistem kepartean kita, bahwa selama ini partai ini sifatnya sentralistik, partai selama ini sifatnya itu feodal kan. Nah sementara dan partai ini sifatnya lebih ke anti kritik. Jadi sementara demokrasi sudah semakin maju, semakin berkembang, tetapi partai ini justru stagnan. Nah ini sebetulnya Partai Gema Bangsa itu hadir ya sebagai jawaban, sebagai antitesa ya kan, antitesa dari partai-partai sebelumnya yang kami nilai memang justru menghambat proses demokrasi. Nah ini visi misi kami. Nah di samping juga kita juga ingin memberikan kepada rakyat Indonesia yaitu wajah baru partai politik yang memang relevan dengan kondisi saat ini. Karena selama ini hampir sebagian besar rakyat melihat partai politik ini kan dengan di beberapa peristiwa menjadi tingkat kepercayaan terhadap partai itu menurun. Dalam beberapa survei tingkat kepercayaan partai di Indonesia memang menurun bukan karena memang publik yang apatis, karena memang saya kira partai memang tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Sekarang ini 70% masyarakat Indonesia ini sampai 2029 itu 70% adalah masyarakat digital. Artinya dia dari kelompok Gen Z, kelompok milenial dan kelompok alfa. Jadi kita Partai Gema Bangsa hadir memang untuk menjawab tantangan yang selama ini kita lihat itu perlu menjadi perhatian khusus ya. Soal bagaimana kita membangun partai yang relevan terhadap kondisi saat ini. Saya kira itu. Ya, partai yang relevan dengan kondisi saat ini. Artinya gini Pak, terkait dengan kepentingan rakyat dan juga demokrasi yang kuat itu tadi, apa saja yang nanti akan diperjuangkan Partai Gema Bangsa, termasuk juga nanti perjalanan tentunya politik ke depan? Ya, sebagai partai politik pertama kita memang harus mempunyai satu gagasan, satu
roadmap politik ke depan yang memang saat ini ya kita tidak menganggap bahwa sistem yang sekarang berjalan itu jelek atau tidak, tetapi bahwa kita mempunyai satu visi, yaitu soal kemandirian. Bahwa kemandirian ini memang saat ini kita perlukan. Kita dalam menghadapi tantangan global, itu salah satu yang harus kita bangun itu adalah bagaimana kita membangun Indonesia ini itu menjadi negara yang memang negara yang mandiri kan. Kita punya sumber daya alam yang luas. Jadi kalau kita bicara soal dongeng, dulu ini kan bangsa Indonesia itu, tanah Indonesia ini kan tanah yang subur. Sekali nancep tumbuh, sekali nancep tumbuh, dan kita kaya. Tapi ternyata rakyat juga tidak sepenuhnya bisa merasakan semuanya. Kita pangan juga sebagian masih impor, kita kebutuhan manufaktur juga kita impor, dan kita tidak bisa berdiri sendiri secara utuh. Sementara kita punya segalanya. Arab hanya punya minyak aja dia bisa berdiri sendiri. Dan kita di Indonesia, kita punya minyak, punya nikel, punya emas, punya ini, kita juga belum bisa berdiri sendiri. Kita masih tergantung dengan bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang menjadi visi kami, kita program utama Partai Gema Bangsa. Mungkin ini terakhir Pak Joko, soal kontribusi apa yang akan dilakukan oleh partai untuk pembangunan nasional berpihak pada rakyat, dan juga harapannya ke depan atas adanya deklarasi hari ini. Ya, kalau kontribusi kita salah satunya adalah kita melihat pemerintahan Prabowo, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini dengan program yang Astacita yang kerakyatan, kita dalam deklarasi ini kita akan nyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Ini salah satu kontribusi. Artinya kalau misalnya Pak Prabowo ini masih menjalankan visi dan misi Astacita yang berpihak pada rakyat sampai sini, kita akan mendukungnya di tahun 2029, pemilu 2029. Dan ini akan kita nyatakan dalam deklarasi hari ini. Ini salah satu kontribusi politik yang akan kita berikan pada dukungan kepada Presiden Prabowo. Meskipun ini nanti kita juga akan, ini masih dinamis ya, tetapi bahwa kontribusi kita berdirinya Partai Gema Bangsa ini salah satunya adalah dukungan kita terhadap Prabowo yang kita anggap memiliki program kerakyatan yang sama visinya dengan Partai Gema Bangsa. Terima kasih Waketum DPP Partai Gema Bangsa Pak Joko Kanigoro. Ya. Sukses untuk deklarasi hari ini Bapak. Ya, terima kasih. Ya, Saudara dan juga Imron, itu tadi perbincangan kami dengan Waketum DPP Partai Gema Bangsa. Tentu harapannya adalah bagaimana setelah deklarasi hari ini bisa sejalan dan sesuai dengan visi misi partai. Dan kita nantikan acara deklarasinya siang sekitar pukul 13.30 nanti. Imron. Deklarasi Partai Gema Bangsa dilakukan hari ini di JCC Senayan, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani.